Hai semua, kita jumpa lagi di channel YouTube IKA, Hitung Fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gerak lurus beraturan. Mari kita mulai. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan nama GLBB adalah gerak benda pada lintasan yang lurus, tetapi pada proses pergerakannya itu terjadi perubahan kelajuan atau perubahan speed secara teratur. Jadi bisa dipercepat secara teratur, jadi mungkin speednya naik dalam 1 detik naik 10 meter per second secara teratur, atau bisa makin lambat atau diperlambat secara teratur. Karena benda mengalami perubahan kelajuan, maka akan muncul satu variabel, yaitu akselerasi. Jika kelajuan bertambah, nilai akselerasinya positif, tetapi kalau kelajuannya berkurang, nilai akselerasinya akan negatif. Nah, untuk hitungan yang akan kita pakai pada gerak lurus berubah beraturan ini atau GLBB, akan ada 3 rumus, yaitu yang pertama PT sama dengan VO ditambah A dikali T. Rumus kedua S sama dengan VO kali T ditambah setengah A T kuadrat. Rumus yang ketiga VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Variabel yang ditampilkan ya, ada A itu akselerasi atau percepatan, satuannya meter per second kuadrat. VO adalah kelajuan awal benda, satuannya meter per second. Nah, di sini kita nggak pakai kilometer per jam ya, karena satuan dari akselerasi itu adalah m per s pangkat 2. Sehingga kalau nanti teman-teman ketemu dalam hitungan fisika ini satuannya kilometer per jam, kita harus ganti dulu ya ke meter per second. VT itu kelajuan akhir benda, sama kelajuan meter per second. T adalah waktu tempuh benda, second atau detik. Jangan pakai menit, jangan pakai jam ya, kita ganti. S adalah jarak tempuh benda, satuannya meter. Oke, mari kita lihat kira-kira ilustrasinya bagaimana. GLB adalah gerak lurus beraturan, jadi selama perjalanan speednya itu tidak ada perubahan sama sekali. GLB yang mencari V rata-rata juga speednya tidak berubah, cuman ada 2 kondisi GLB, kita gabung cari rata-rata. Nah, untuk GLBB dipercepat, nah di sini terjadi kenaikan speed. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti gambar ini. V awalnya 10 meter per second, di kondisi akhir V-nya sudah jadi 50 meter per second. Berarti di sini terjadi percepatan atau bendanya dipercepat. Kalau gambar yang keempat, V awalnya 10 meter per second, lalu direm menjadi V-nya 0 atau sudah berhenti, berarti di sini terjadi yang namanya GLBB diperlambat. Di sini nilai akselerasinya negatif ya. Kita lihat contoh soal. Di sini ada 3 contoh yang akan kita bahas nanti. Kita mulai dengan contoh nomor 1. Sebuah mobil melaju 36 km per jam dan mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat. Hitunglah jarak tempuh mobil dalam 5 detik. Nah, di sini yang diberitahu di awal adalah V awal, VO 36 km per jam, mengalami percepatan A 4 m per s kuadrat dalam waktu 5 detik. Pertanyaannya, hitunglah jarak tempuh mobil. Jadi jarak tempuh mobil yang ditanyakan di sini adalah S. Nah, ada 3 rumus. Bagaimana mencari S? Kita pilih satu rumus yang cocok, yaitu S sama dengan VO dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Nah, teman-teman lihat di sini 36 km per jam tidak bisa kita pakai di dalam rumus GLBB. Kenapa? Karena nilai dari akselerasinya dalam m per s
pangkat 2. Jadi kita ganti dulu ya. Bagi aja dengan 3,6. Jadi V awalnya 10 meter per second. Ya, VO-nya 10 meter per second dalam waktu 5 detik. A percepatannya 4 dalam waktu 5 detik di pangkat 2. Ini akan menjadi perkaliannya 50 ditambah 50, maka jarak tempuhnya 100 meter. Inilah cara menjawab soal nomor 1. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Mobil melaju dari keadaan diam. Nah, dari soal ini kita bisa lihat keadaan diam itu V-nya bagaimana ya. Berarti V-nya 0. Nggak ada speed dari keadaan diam. Percepatan A 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kelajuan akhir mobil setelah menempuh jarak itu S 25 meter. Pertanyaan di sini kelajuan akhir atau VT. Rumus VT yang akan kita pakai di sini kita lihat dari 3 rumus yang ada. Variabel-variabel yang bisa membantu mendapatkan jawaban yaitu rumus VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Jadi nanti 3 rumus itu teman-teman pilih rumus mana yang bisa dipakai untuk mendapatkan jawaban soal tersebut ya. VO-nya 0. Jadi ini VT kuadrat ya. Ditambah 2 dikali A-nya 2, S-nya 25. Ini akan menjadi 0 ditambah 100, maka VT kuadrat sama dengan 100. VT akar dari 100. Maka nilai kelajuan akhir mobil adalah 10 meter per second. Ini cara buat soal nomor 2. Oke. Kita lihat satu soal terakhir, yaitu mobil melaju dari speed 20 meter per second. Berarti ini adalah speed awalnya ya, VO 20 meter per second. Direm. Kita tahu kalau direm itu kecepatannya atau kelajuannya akan semakin turun sampai berhenti. Berhenti berarti nggak ada lagi speednya, VT-nya 0. Peristiwa ini terjadi dalam waktu 2 detik. Pertanyaan, hitunglah jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk kasus nomor 3 ini, kita mau pakai rumus yang mana? Ya. Dari 3 rumus yang ada, variabel yang pasti muncul itu adalah variabel A, akselerasi. Jadi kalau di dalam soal ini tidak ada A, tidak ada nilai dari A, maka kita harus cari dulu. Jadi soal-soal yang tidak ada keterangan A, akselerasi, misalkan kita mau cari jarak nih, tapi nggak ada akselerasi atau perlambatannya itu nggak diketahui, maka jaraknya nggak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus cari dulu nilai A. Saya akan pakai rumus pertama. VT sama dengan VO ditambah A kali T. VT-nya 0, VO-nya 20, A-nya dicari dalam 2 detik. Ya. Jadi 0 sama dengan 20 ditambah 2A. Ya, 2A-nya kita pindahkan jadi minus 2A. Maka A-nya adalah bernilai minus 10 meter per second kuadrat. Dengan mendapatkan nilai A di sini, kita dapat sekarang mencari jarak yang ditempuh mobil. Jadi boleh pakai S sama dengan VO dikali T tambah setengah A kali T pangkat 2, boleh ya. Atau mau pakai yang VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS, itu juga boleh. Nanti hasilnya sama ya. Nanti teman-teman boleh coba. Kalau mau explore, boleh coba pakai rumus yang ketiga tadi. VO-nya 20, saya masukkan. T-nya 2 detik. Setengah A-nya bernilai negatif 10. T-nya kita kuadrat menjadi 4 ya.
Ini akan menjadi 40 ditambah minus 20, maka jarak yang ditempuh di soal nomor 3 ini adalah 20 meter. Nah, jawaban untuk nomor 3, jarak yang ditempuh mobil adalah 20 meter. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai materi gerak lurus berubah beraturan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jika videonya bermanfaat, silakan like, subscribe. Sampai jumpa, salam Hika. Hitung fisika. Bye.